Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma arhamna bil Qur'an, amma ba'du. Hadirin Bapak Ibu jemaah PHI ranting maksud semua ranting ini. Subranting. Mana ini? Sibila. Oke banget. Lali ya. Sibila untuk intinya bagi Bapak Ibu yang pernah haji, nah itu aja. Alhamdulillah. Simpel. Nah, gampang namanya. Tema kajian kali ini adalah kaitan bulan haji dengan penyembelihan hewan kurban. Sebenarnya materi ini kan amat sangat populer, udah sering dibahas. Yang bagian awal saya ingin nyampaikan dulu. Menurut ahlu sunnah wal jamaah, al-imanu khamsun nunat. Iman itu ada 5 nun. Iman kan kalau kita udah tahu rukun Islam, rukun iman, nah gitu kan. Rukun Islam ada 5: syahadat, sholat, puasa, zakat, haji, gitu kan. Terus iman, rukun iman ada 6: iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, qadar dan qadar, gitu kan. Nah ini tambahnya al-imanu khamsun nunat. Iman itu ada 5 nun. Yang pertama, yakin bil jinan. Kedua, qaul bil lisan, al-amal bil arkan, yazidu bi ta'atir rahman wa yanqusu bil isyan. Jadi nun yang dimaksud adalah nun bagian akhir. Semua diakhiri dengan huruf nun. Yang sering kita dengar itu bagian 3 awal saja. Al-yakin bil jinan, diyakini di dalam hati. Namanya iman itu harus kita yakini di dalam hati. Terus qaul bil lisan, ucapkan dengan lisan, dengan kalimat syahadat, dengan mengucapkan ketauhidan kita kepada Allah dan seterusnya yang menunjukkan keimanan. Yang ketiga, al-amal bil arkan, dilakukan dengan perbuatan, dilakukan oleh anggota tubuh. Ini yang sering disampaikan. Nah, ada tambahannya. Ciri iman seseorang itu yazidu bi ta'atir rahman, pasti menyebabkan seseorang tambah taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya sudah tahu, tapi ini yang nun, 5 nun ini harus saling keterkaitan di antara mereka. Dan yang terakhir, yang kusu bil isyan, akan berkurang dengan kemaksiatan. Iman itu akan bertambah dengan ketaatan. Ketika kita taat kepada Allah, iman kita akan nambah. Tapi ketika kita melakukan maksiat kepada Allah, maka iman itu pasti turun. Maka dari itu, ya kita harus selalu pupuk keimanan kita ini supaya iman ini selalu bertambah. Lebih-lebih tadi kaitan dengan
bulan haji ini dengan penyembelihan hewan kurban. Kalau dulu mungkin kita melakukan ibadah haji, iya betul, itu hal yang bagus. Ibadah dengan harta, ibadah dengan jiwa, dengan raga kita, dengan fisik juga, semua, bahkan sampai pikiran juga, iya. Tapi itu bukan cuma selesai di situ. Kita harus kalau tidak melakukan ibadah haji yang paling afdal langsung berangkat haji di bulan Dzulhijjah seperti ini, kalau tidak bisa ya dengan kurban, menyembelih hewan kurban. Bahkan nanti kalau menurut Ustadz Adi Hidayat, ya memang yang terbaik haji. Rasa haji ya nek ning tanah air ya kurban. Kurban kok yo ora iso ya minimal poso Arafah. Jadi seperti itu, poso Arafah, poso di tanggal yang ke-9. Harapannya apa? Dosa tahun yang lalu diampuni, tahun yang akan datang juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini kita bareng-bareng supaya mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diri kita masing-masing sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Hari ini dirahmati oleh Allah. Selanjutnya, pelajaran dari ibadah kurban dan haji itu ada 5 yang perlu kita pelajari kali ini. Yang pertama adalah belajar ikhlas. Dari ibadah kurban kita dituntut untuk ikhlas, untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang dapat menggapai ridhonya Allah. Karena daging dan darah itu bukanlah yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari diri kita itu adalah keikhlasan ketika berkurban. Ayatnya jelas dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-37 disebutkan di sana, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Daging-daging ontanya, darah-darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kalianlah yang dapat mencapainya. Allah nggak butuh darah, Allah nggak butuh daging. Darah Allah haramkan untuk manusia, dibuang suruh buang gitu aja. Daging Allah juga nggak butuh daging. Kamu makan juga boleh, kamu simpen juga silahkan. Kamu bagikan juga diperbolehkan. Allah nggak butuh darahnya, Allah nggak butuh dagingnya. Allah pengen tahu mana yang ikhlas mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kaitan dengan binatang kurban. Jadi tidak dilihat mana yang lebih besar, mana sing lebih ginu-ginu, mana sing meyakinkan di depan, dan lain sebagainya. Enggak. Kaitan dengan kurban itu dari takwanya. Jadi belum tentu binatang kurban sing ketoke bagus ngono ki mesti diterima, enggak ada jaminan. Nek sing buru mesti ditolak, ya enggak ada jaminan. Jaminannya ada di dalam hati masing-masing. Ya alhamdulillah di musim kita, di masanya umat Muhammad ini tidak seperti umat-umat terdahulu. Kalau di Habil dan Qabil yang diterima kurbannya itu dibakar kelihatan. Nah kalau nggak diterima tetap ning kono. Coba ning kono piye? Wah luwet nih. Konangan kabeh no. Iki kelas ora ya. Ora ikhlas ora diterima ora kobong no. Nah kalau seperti itu lebih susah. Nah zaman sekarang wis pokoknya nyembelih ngono bae. Ya ini untuk menjaga keikhlasan seseorang. Terus kalaupun ikhlas ya dia nggak akan sombong lagi lah itu. Ini penting.
Ya alhamdulillah kita syukuri itu. Tapi naudzubillah kalau wis apa namanya wis cilik ora ikhlas sisan aduh. Sampai itu. Rasulullah sisan ya jangan. Ini utang. Bukan utang. Ya, untuk berbuat baik usahakan tidak utang. Selanjutnya, lebih-lebih nanti kaitan dengan ibadah haji juga sama. Kita diperintahkan untuk ikhlas, bukan cari gelar, bukan cari sanjungan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, dia pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man hajja lillahi." Barang siapa berhaji karena Allah, syaratnya karena Allah. Falam yarfud, dia tidak berkata jorok, tidak berkata kotor, walam yarfus, walam yafsud, dan dia tidak berbuat fasik, perbuatan yang aniaya. Raja'a kayaumi waladatuhu ummuhu, dia nanti akan pulang ke negerinya sebagaimana dia dilahirkan oleh ibunya. Hadis riwayat Bukhari, hadisnya sahih. Jadi syaratnya harus untuk Allah. Kalau untuk yang lain nggak dapat apa-apa. Nah ini berarti kurban dan haji bukanlah ajang untuk pamer amalan, untuk pamer kekayaan, apalagi untuk riya. Tidak sama sekali. Ini pelajaran untuk diri kita yang harus kita perbaiki, lebih-lebih kaitan dengan niat ini. Sering disampaikan juga bahwa hadis yang pertama di dalam kitab-kitab hadis itu seringnya ya kaitan tentang niat ini, innamal a'malu binniyat. Karena memang niat inilah yang menentukan amal kita akan diterima oleh Allah atau tidak. Mau itu haji kita, mau itu kurban kita, kita harus ikhlaskan itu mengharap ridho Allah. Kalau ikhlas, insya Allah akan istiqomah. Sering saya sampaikan juga bahwa amalan kalau bisa istiqomah itu syaratnya ya satu tadi, ikhlas. Kalau dia melakukannya ikhlas mengharap ridho Allah, dia akan tetap melakukan itu meskipun tidak dilihat oleh orang lain, meskipun tidak didengar oleh orang lain, karena dia mengharap ridhonya Allah. Bahkan nanti kalau seperti yang terjadi di sepeninggal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika Nabi meninggal, itu kan perkataannya Abu Bakar apa? Kalau kamu beribadah karena Allah, Allah itu hayyun la yamut. Allah itu maha hidup, gak akan mati. Tapi kalau kamu beribadahnya karena Muhammad, ketahuilah Muhammad sudah meninggal. Itu di hari ketika Rasulullah wafat, itu Abu Bakar mengucapkan itu. Maka ya ibadahnya harus ikhlas menghadap ridho Allah, bukan karena enek ustaz atau enek nabi ini. Karena Nabi Muhammad ya akhirnya tetap akan meninggal. Ustadznya bisa jadi akan pergi setelah ini. Teman-teman kita mungkin setelah ini nggak ada di kanan kiri kita. Tapi niat itu harus tetap ada, dan insya Allah karena ikhlas mengharap ridho Allah itu akan istiqomah. Ya mungkin hajinya insya Allah ya kurban pisan toh ya wajib pisan. Ya setelah itu kurban, dia akan tetap berkurban meskipun ragu tuduh ya oh ya, semula tuduh ya oh ya. Dia akan tetap berkurban mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Pelajaran yang kedua, belajar untuk mengikuti tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya kaitan dengan kurban itu ada aturan, ketentuan yang mesti dipenuhi. Misalnya nggak boleh cacat, atau umurnya sekian itu kan sudah ditentukan. Nah, kalau seseorang diniatkan mengharap ridho Allah, pasti ditentukan ini saya berkorban harus sesuai dengan ketentuan ini, pasti seperti itu. Nah, terus misalnya kaitan dengan penyaluran
daging kurban itu juga tepat, tidak digunakan untuk upah jagalnya. Nah, misalnya seperti itu kan supaya apa? Sesuai dengan ketentuan dari Allah dan Rasulnya. Kita usaha menjalankan sesuai dengan aturannya. Jadi jangan sampai kita ketika melakukan ibadah itu asal jalan gitu saja, tapi harus sesuai dengan aturan. Selain itu, nanti kaitan juga dengan penyembelihan. Penyembelihannya itu juga harus sesuai dengan aturannya. Nah, di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man shalla sholatana wa nasaka nuskuna faqad asaba nusuk, wa man nasaka qabla sholat fa innahu qabla sholat fala nusuka lahu." Siapa yang sholat seperti sholat kami dan menyembelih kurban seperti kurban kami, maka dia telah mendapat pahala kurban. Namun barang siapa yang berkurban sebelum sholat Idul Adha, maka itu hanya sembelian yang ada sebelum sholat dan tidak dianggap sebagai kurban. Ada aturannya, nyembelihnya pun juga harus setelah sholat Idul Adha, sesuai dengan aturan yang ditentukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kaitan dengan ini pernah suatu kali ada seseorang yang bilang kepada Nabi, namanya Abu Burdah, paman dari Al-Barra bin Azib dari jalur ibunya. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, aku telah menyembelih kambingku sebelum sholat Idul Adha. Aku tahu bahwa hari ini adalah hari untuk makan dan minum. Aku senang jika kambingku adalah binatang yang pertama kali disembelih di rumahku. Oleh karena itu aku menyembelihnya dan aku sarapan dengannya sebelum aku sholat Idul Adha." Rasulullah SAW pun bersabda menjawab, "Syatuka syatul lahmin." Kambingmu ya sama seperti kambing biasa saja, yang dimakan dagingnya itu saja, bukan kambing kurban. Hadis riwayat Bukhari. Jadi ini salah satu contoh bahwa ketika berkurban pun ada aturan, kita harus ikuti aturan. Ya, pelajarannya untuk kita apa? Ya, kita hidup nggak cuma di bulan Dzulhijjah saja. Di bulan-bulan yang lain kita hidup pun juga harus sesuai dengan aturan yang Allah dan Rasulullah tetapkan di dalam syariat Islam ini, dalam Quran, dalam hadis. Dan ini dikerucutkan di kurban ini sebagai pelajaran kita bahwa ketika hidup harus patuhi aturan itu. Nah, nanti itu pun juga terjadi pada ibadah haji. Nah, ketika hendak melakukan haji itu harus sesuai dengan aturan. Tidak bisa kita beribadah asal-asalan saja. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, "Lita'khudhu manasikakum fa inni la adri la'alla la ahujju ba'da hajjati hadhihi." Ambillah dariku manasik-manasik kalian, karena sesungguhnya aku tidak mengetahui, mungkin saja aku tidak berhaji setelah hajiku ini. Hadis riwayat Muslim. Ini untuk menunjukkan bahwa ibadah haji, begitu pula tadi ibadah kurban, itu mesti didasari dengan ilmu. Karena ya tadi ayatnya pun juga sama, harus menyempurnakan wa atimmul hajja wal umrata lillah, sempurnakan haji dan umrah untuk Allah, mengharap ridhonya Allah. Sempurnakan maksudnya apa? Ya kita usaha untuk belajar dulu ketika mau melakukan haji, ketika mau melakukan umrah, supaya haji dan umrah itu sempurna sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu Umar bin Abdul Aziz pernah berkata, siapa yang beribadah kepada Allah tanpa didasari ilmu,
maka kerusakan yang dia perbuat itu akan lebih banyak daripada maslahat yang dia peroleh. Ini Umar bin Abdul Aziz mengatakan seperti itu. Makanya butuh ilmu. Nah, tugas kita mencari ilmu tadi, baru setelah itu menjalankan sesuai dengan ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu pelajaran yang kedua. Pelajaran yang ketiga, belajar untuk sedekah harta. Dalam ibadah kurban kita diperintahkan untuk belajar bersedekah. Begitu pula haji. Karena saat itu hartalah yang banyak dikorbankan. Apakah kita ini benar-benar mampu untuk mengorbankan harta tadi? Padahal meskipun sebagaimana yang kita tahu, watak manusia itu memang sangat senang, sangat cinta banget dengan harta. Nah, maka dari itu kan ayatnya jelas, wailul kulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa addadaha, gitu ayatnya. Atau alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Nah, kebanyakan manusia itu pengen berbanyak-banyak, pengen mengumpulkan duit sebanyak-banyaknya, kan gitu. Senang dengan dunia dan dunia. Yaitu watak manusia memang seperti itu. Nah, karena dia cinta dengan dunia, nah itu langsung diperintah oleh Allah. Allah pengen tahu dia cinta sama Allah enggak. Kalau cinta sama Allah, diperintah oleh Allah untuk mengorbankan hartanya, dia akan korbankan. Nah gitu loh. Kayak bojone dhewe lho Pak, ngetes cinta orang, tuh kok iki, tuh kok kita orang ngono lho. Lha saking cintanya kalau dunia bisa jadi ya ora kok enggak. Ngono. Tapi karena kita cinta sama istri kita, itu kok meskipun sosok ya ora logis ngono ya. Iki batu jilbab iki yo jilbab ngono. Jane yo batin ngono kuwi. Tapi lha piye itu kok ngono lho. Bukti cinta kita sama dia. Lah begitu pula ketika kita cinta sama Allah, nah itu juga dites dengan ini. Tiap tahun dites sama Allah, kita berkorban atau tidak, gitu loh. Nah, kalau kita memang cinta sama Allah, kita diperintahkan berkorban, ya kita tetap akan berkorban mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingatlah, harta semakin dikeluarkan dalam jalan kebaikan dan ketaatan akan semakin berkah. Sehingga jangan sampai kita pelit untuk bersedekah, karena tidak pernah kita temui orang yang berkorban dan orang berhaji yang mengorbankan jutaan hartanya, terus setelah itu kok bangkrut itu reneng. Nah, syaratnya tadi ikhlas mengharap ridha Allah, pasti Allah akan menggantinya. Nabi pernah bersabda, infakkanlah hartamu, janganlah engkau menghitung-hitungnya, yakni menyimpan tanpa mau menyedekahkannya. Jika tidak, maka Allah akan menghilangkan berkah rizki tersebut. Janganlah menghalangi anugerah Allah untukmu. Jika tidak, maka Allah akan menahan anugerah dan kemurahan untukmu. Na'udzubillah min syarri dzalik. Kalau kita pahami hadis ini dengan benar, wah itu ancaman yang berat. Ya kita harus mengeluarkan. Kalau enggak, ya Allah akan susah ngasih rizki pada diri kita. Jadi rizki yang banyak berlimpah, yaitu karena kita juga mau mengeluarkan. Kalau tidak, ya Allah pasti akan bikin syarat kalau kita pahami hadis ini dengan baik. Bahkan dalam surat Sabah juga disebutkan, wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Barang apa saja yang kamu nafkahkan di jalan Allah, maka Allah akan menggantinya, dan Dia Maha Pemberi, sebaik-baik pemberi rizki. Allah lah, Allah itu yang akan membalas itu semua. Dalam hadis Muslim juga disebutkan, ma naqasat sadaqatun min malin. Sedekah tidaklah mengurangi harta. Hadis riwayat Muslim, jelas sahih. Bahkan harta kita yang sesungguhnya itu yang kita sedekahkan, yang kita korbankan, seperti itu.
Pernah suatu kali Aisyah radhiyallahu anha itu diperintahkan untuk menyembelih kambing. Setelah itu suruh menyedekahkan. Udah betul dimasak, disedekahkan, kecuali tinggal satu sampil saja. Ketika udah selesai pembagian, Rasulullah datang pulang. Ditanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, Aisyah, udah kamu sedekahkan? Sudah, kecuali semua udah habis, tinggal sampilnya saja ini. Rasulullah jawab, kebalik, semua akan kekal, tinggal sampilnya ini yang kita makan setelah itu habis, menodok. Sabda Nabi seperti itu. Jadi justru yang tersisa yang kita makan itu yang akan kita nikmati di dunia ini, setelah itu ya wis mlebu ning jumlah. Udah masuk di sudah akan keluar. Ya sisanya justru itu yang akan kekal, harta kita sesungguhnya. Makanya nek korban aja kau kasih jalur ya Allah. Aku korban jalur ya sak-sakku ya jane ya oleh silakan no peken. Tapi ya masa kabeh jalur ya Allah. Udah ikhlas kan, kasih terima enggak ya wis ngono wae. Nah justru seperti itu yang seharusnya terjadi pada diri kita. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Sedikit pelajaran yang harus kita ambil dari apa yang terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk sahabat-sahabat yang kaya seperti Abdurrahman bin Auf, itu mereka tahu nikmatnya setelah mengeluarkan harta. Ini kebanyakan orang yang tingkatannya kaya dhewe kan senengnya nikmati sama ngumpulke duit ngono ya. Nikmati kan ngono kuwi. Kalau mereka nikmati ning iso ngetokke, subhanallah. Itu berat betul ya. Jadi mereka justru bahagia kalau bisa bersedekah, kalau bisa memberikan hartanya di jalan Allah. Bahkan misalnya ketika Madinah paceklik, Abdurrahman bin Auf bawa perbekalan itu udah dinyang sama para tengkulak, tak beli 2 kali lipat harga asli. Subhanallah, harga kulamu berapa, tak beli 2 kali lipatnya. Abdurrahman bin Auf gagah, kalau 2 kali pas apa wani telu yo wis telu pol wis sampai 4 atau 5 pol wis enek wong ngenyang meneh. Jawaban dia, udah ada yang berani 10 kali lipat harga asli jadinya. Bah sopo? Ya tetep titene nang tekan kono enek. Tekan Madinah bagai kita kuwi. Ya Allah ya Rahman. Itu padahal waktu paceklik barang enggak ada kecuali barang yang dia bawa. Nek dhewe bagi bakul itu wah mumpung ngono kuwi. Ya Allah ya Rahman. Abdurrahman bin Auf ora, aku jaluke 10 kali lipat. Ternyata disedekahkan gitu saja 10 kali lipat minimal. Itu dia bahagia, bangga, subhanallah, sampai seperti itu. Itu seharusnya kita juga memiliki hal-hal yang seperti ini. Kita harus bersyukur ketika sudah bisa melakukan ibadah haji, terus bisa bersedekah, mengeluarkan harta kita. Itu hal yang kenikmatan yang sesungguhnya ini yang seharusnya ada pada diri kita. Ya jenenge kehidupan sesuk pas susah nih yo ora iso korban tahun iki yo usaha meneh ngono lho. Usaha semaksimal mungkin, tetap berusaha berkorban. Misalnya tahun ini belum ya, besok korban lagi terus menerus. Tidak harus membukanya karena korban itu memang kemauan. Dalam haji, kalau haji itu kan man istata'a ilaihi sabila, orang yang mampu ngono ya. Nek korban orang yang man istata'a orang yang kan nggak ada dalil Joko Brono. Nek haji memang betul barang sudah bagi yang mampu kan gitu ya. Kalau korban bagi yang mau, yo kan gelem orang ngono wae. Niat orang, nah niat pasti bisa mudah insyaallah. Ini yang perlu dipelajari. Kita harus menyedekahkan harta kita.
Ya kurban kita ya sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Nah kurban ya jane lho jane. Wong miskin-miskin misalnya nganggep ae dhewe miskin misalnya ya. Kurban ya kudu sapi sing 3,5 urunane, Pak. Pedus 2 yuta ya neng. Jadi umpama golek 2 yuta terno aku ora gelem demok wedhuse jadi ya oleh. Wis 2 yuta blehno ya wis ngono tok. Ora apa halal sah. Apain? Tidak harus yang mahal, tidak harus. Yang penting takwa. Yang penting mau enggak itu. Jadi kalau haji bagi yang mampu, kalau kurban bagi yang mau lah, tarik gelem orang. Nah itu tadi. Ada 2 lagi pelajaran untuk kurban dan haji. Belajar untuk meninggalkan larangan ini juga penting. Dalam kurban ada larangan bagi sahibul kurban yang mesti dihindari ketika masuk di bulan Dzulhijjah. Dia udah ada niat untuk berkorban, maka dia harus tidak memotong kuku, tidak memotong rambut. Nabi SAW bersabda, "Idza ra'aitum hilal Dzulhijjah wa arada ahadukum an yudahi falyumsik an sya'rihi wa adfarihi." Jika kalian telah menyaksikan hilal Dzulhijjah, yang maksudnya masuk tanggal 1 Dzulhijjah, dan kalian ingin berkorban, maka hendaklah sahibul kurban tidak memotong rambut dan kukunya. Hadis riwayat Muslim. Tapi sedikit ada yang menggelitik. Jangan sampai kita kelihatan bodoh ketika membaca hadis ini, karena memang ada orang-orang yang bodoh. Jangan sampai kita itu maju di depan jika tidak mau kelihatan bodohnya. Yang pertama, mencakup jadi imam, jadi penceramah atau penulis. Contohnya ketika jadi imam, ngimami sholat subuh, mocone Al-Ikhlas, Al-Falaq, ini ngisi-ngisi nih. Kenapa ketoro atau maca hadis wong kuwi? Harus panjang. Sholat subuh itu harus panjang, Bapak. Bahkan bacaan sholat ketika paling panjang subuh. Dibandingkan Isya sama Maghrib paling panjang kudune subuh. Jenengan dadi imam pemacane kulhu Al-Kausar, aduh. Mesake ketara bodho dadi imam ini. Jadi ketika jadi imam kudu pinter. Asal-asal dadi imam mah diandani ngene iki ora gelem. Ya wis nak bodoh-bodoh ning dadi imam ngono hebat nang ngene iki. Yang kedua, ketika berceramah itu jangan pakai hadis-hadis yang maudhu. Ini maju ning ngarepan nganggo hadis-hadis yang waduh ngisi-ngisi nih. Apa meneh pernah saya dengerin khotbah ki Allah SBT masuk macam ini banget banget katanan ini. Lah Nabi Muhammad SAS SAB diwaca ngene iki piye ketok bodhone ngene lho Mas ya Allah ya Rahman. Ana sing kowe batal. Lah iya Mas. Amerika Serikat. Astagfirullah. Ngomong-ngomong gitu ya siap maju ngono lho ya Allah. Ketok bodoh ya enggak ada yang lain. Alhamdulillah. Atau misalnya pakai hadis yang doa kelihatan berarti dhewe ngeyel waduh Mas saya meneh. Kadang ora iso bahasa Arab tiru-tiru wong sing iso bahasa Arab kawala-wale ngapal kene. Waduh, ngrungokke kok iso kaya ngene ya meneh. Jadi seperti itu. Dan yang ketiga penulis. Ya ketika nulis itu pun juga harus pintar, harus cerdas. Ya ini kaitan dengan Dzulhijjah ini. Itu ada penulis dan itu adanya di Jawa Timur. Jadi sampai ada pemahaman bahwa tidak boleh potong kuku dan rambut, sampai pemahamannya kukunya
kambing, rambutnya kambing ini wong Indonesia. Wong bodoh tenan iki. Ketara wonge ora tau belajar bahasa Arab. Jadi seperti itu kalau nanggung maca terjemahan terus di otak-atik matuk sing ora oleh dipotong kukune karo rambute iki kuku karo rambute kambingnya apa sampine dan apa kukune kambing lho. Sapi. Ya Allah ya Rahman. Jadi kembali lagi nih, supaya kita orang kita bodohnya aja nek ngerti aja maju-maju. Jadi imam, jadi khotib atau jadi penulis. Ya itu baru kaitan dengan kurban. Nah, belum lagi nanti kaitan dana haji, larangannya akan lebih banyak. Sama, potong rambut, potong potong kuku kan nggak boleh, pakai pewangian. Terus apa lagi? Pakai baju yang berjahit, misalnya seperti itu. Pakai topi, pakai kopiah ini nggak boleh. Atau berjumpa dengan istrinya nggak boleh. Atau kalau perempuan pakai niko nggak boleh. Tangan dan wajahnya harus terbuka. Nggak boleh pakai cadar dan sarung tangan, karena memang harus terbuka. Nah, seperti itu. Larangan-larangan ini harus dihindari. Meskipun di lain bulan haji atau ketika kita tidak ihram, tidak berhaji, itu diperbolehkan. Tapi ketika haji itu dilarang. Supaya apa? Ya, hidup di dunia kan seperti itu. Ketika kita hidup di dunia, kita nggak boleh melakukan hal-hal yang haram itu. Dan sesuk dari tekan akhirat bisa jadi halal mono. Jadi kita diatur oleh Allah. Allah pengen tahu kita setunduk apa sama aturan Allah. Kalau dilarang kita menghindari atau tidak gitu. Misalnya dilarang minum minuman keras, itu kan di dunia saja, nanti di akhirat halal gitu loh. Bahkan sungainya aja Homer kan gitu. Atau semua yang diharamkan, pakai emas bagi perhiasan emas bagi laki-laki di dunia haram. Ya udah kita hindari saja, nanti di akhirat dapat bisa kok pakai itu. Ya udah kan gitu saja. Ya tinggal kita mau menjauhi larangan Allah atau tidak. Enggak butuh itu harus ada alasannya. Enggak butuh. Kita dilarang ya berhenti, perintah jalan, wis ngono tok. Itulah kehidupan kita di dunia. Satu lagi pelajaran dari kurban dan haji, kurban dan haji betul. Kita diajarkan untuk memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama membaca bismillah itu disunnahkan ketika nyembelih, kan gitu berkurban. Atau disunnahkan untuk memperbanyak takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd dan seterusnya. Atau zikir-zikir yang lain. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, Nabi SAW pernah berkurban pada Idul Adha dengan 2 kambing yang gemuk. Aku melihat beliau menginjak kakinya di pangkal leher 2 kambing itu. Lalu beliau membaca bismillah dan takbir. Bismillah, Allahu Akbar. Kemudian beliau menyembelih keduanya dengan tangannya. Itu sebaiknya kita yang menyembelih sendiri. Ya, terutama yang laki-laki. Kurban dewi sesekali ya disembelih dewi. Mana Pak? Deleng. Saya sejak kecil harus diajari. Kalau dulu sejak kecil kan kambing bapak saya. Itu langsung dipideng wis ditaleke. Nah iki wedang apa ladinge dan blend mari nang ngono. Jangan kan saya, kakak saya perempuan juga sama kon beleh dhewe. Subhanallah. Jadi diajari kendel ngono. Nah, Nabi contohnya nyembelih sendiri. Nah, iki ya wallahu taala alam bisa sampai guru-guru yang ngomong ya mungkin ade wani ketak-ketak tapi kan beleh ngono kuwi. Sosok tegel dan seterusnya ya. Ya kita harus melatih diri kita untuk hal-hal yang baik yang diajarkan oleh Nabi kita usaha.
Ya, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah pun kita juga diperintahkan untuk memperbanyak takbir. Fadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat gitu. Dan supaya kalian menyebut nama Allah di hari-hari yang ditentukan, yakni 10 awal bulan Dzulhijjah ini. Pendapat ini adalah pendapat jumhur ulama, di antaranya Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Hasan al-Basri, Atta, Mujahid, Ikrimah, Qatadah, dan Nakhai, termasuk pula Ibnu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Pendapat yang masyhur dari beliau, mereka mengatakan bahwa 10 hari yang pertama ini adalah waktu yang bagus untuk memperbanyak zikir. Bahkan sampai nanti di dalam hadis disebutkan seperti Ibnu Umar, begitu pula sahabat yang lain, itu mereka masuk ke pasar-pasar untuk takbiran, wis takbir, mulai takbir menurut orang bermalam Idul Adha. Jadi mulai tanggal 1 itu udah langsung banyak takbir. Nanti sepasar orang-orang pasar itu bareng-bareng takbir sampai seperti itu. Jadi memperbanyak ibadah di sana. Bahkan hadisnya disebutkan tidak ada amalan yang lebih mulia dilakukan kecuali yang dilakukan di 10 awal bulan Dzulhijjah ini. Sampai sahabat tanya, wal jihad ya Rasulullah, maksud jihad juga tidak lebih afdal dibandingkan amal yang dilakukan di 10 awal bulan Dzulhijjah? Wal jihad, jihad pun juga sama, itu pahalanya tidak bisa menyamai amalan yang dilakukan 10 awal di bulan Dzulhijjah, illa kecuali rajulun, seseorang yang dia itu yujahidu, berjihad dengan jiwanya, dengan hartanya, dan gak ada yang balik kecuali namanya. Maksudnya dia meninggal dalam keadaan syahid, maka dia tentunya akan lebih mulia dibandingkan amal yang dilakukan di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah ini. Jadi seperti itu. Ini bulan mulia, seharusnya kita memperbanyak ibadah. Nah, kalaupun kita sudah, ya kita tingkatkan lagi di bulan-bulan, di hari-hari setelah ini, atau nanti di bulan Dzulhijjah yang akan datang, kita tingkatkan lagi. Ya, lebih-lebih nanti di kaitan dengan haji, ya. Lebih-lebih di haji itu pun juga diperintahkan untuk memperbanyak zikir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Faman ta'ajjala fi yawmayn fala ithma 'alaihi wa man ta'akhkhara fala ithma 'alaihi liman ittaqa. Wattaqullaha wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun." Dan berzikirlah dengan menyebut nama Allah dalam beberapa hari yang terbilang. Ya, Ibnu Umar dan ulama lainnya mengatakan bahwa ayyam ma'dudat adalah 3 hari tasyrik. Ini menunjukkan adanya perintah berzikir di hari-hari tasyrik. Bukhari menyebutkan, Ibnu Abbas berkata, zikirlah kalian kepada Allah di hari-hari yang ditentukan, yakni 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, dan juga pada hari tasyrik. Ibnu Umar dan Abu Hurairah pernah keluar ke pasar pada 10 hari pertama Dzulhijjah. Jadi terdapat di sini Ibnu Umar dan Abu Hurairah. Lalu mereka bertakbir, lantas manusia pun ikut bertakbir. Muhammad bin Ali pun bertakbir setelah sholat sunnah. Nah, dikeluarkan oleh Bukhari tanpa sanad, yakni mu'allaq. Bab keutamaan beramal di hari tasyrik. Ya, lebih-lebih nanti ketika haji lebih banyak lagi. Tawaf jelas zikir, sa'i jelas zikir di situ. Lempar jumroh itu kan juga lempar dengan takbir kan gitu. Kita udah pernah ke sana, berarti pasti dengan takbir. Lempar jumroh itu dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Innama ju'ila tawafu bil baiti wa baina Safa wal Marwah wa ramyul jumrah li iqamati dzikrillah." Sesungguhnya tawaf di Ka'bah, melakukan sa'i antara Safa dan Marwah, dan melempar jumrah adalah bagian dari zikrullah, zikir kepada Allah. Nah, jadi itu semua adalah zikir. Nah, di hari-hari tasyrik pun kita diperintahkan untuk membaca doa yang diajarkan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah yang kita hafal.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu pun juga kaitan dengan zikir, dengan haji kan gitu. Nah, kita pun kalau di sini juga memperbanyak doa ini. Jangan rendah untuk doa ini. Minta sama Allah supaya untuk dunia baik, akhirat baik, dijauhkan dari neraka. Satu hadis lagi. Ini semua mengajarkan kita untuk rajin berzikir. An Abdullah bin Basrah radhiyallahu anhu anna rajulan qala ya Rasulullah inna syara'i al-Islam qad kathurat 'alayya fa'akhbirni bi syai'in atashabbahtu bihi. Qala la yazalu lisanuka tarban min dzikrillah. Ada seseorang berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, syariat Islam itu sungguh banyak dan membebani kami. Beritahukanlah kepadaku amalan yang aku bisa konsisten dengannya. Nabi SAW pun bersabda, hendaklah lisanmu tidak berhenti dari zikir kepada Allah. Wis, syariat Islam banyak banget, abot-abot, sosok lali lah. Supaya itu lebih mudah, bagaimana kita zikir aja dulu. Zikir, dikit gitu. Bahkan dalam segala amalan kita yang diperintahkan untuk zikir di situ. Untuk mengingat Allah, berdoa kepada Allah, zikir semua. Baik, insya Allah dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tadi 5 hal yang yang bisa kita ambil pelajaran dari kurban dan haji. Harapannya kita bisa ikhlas ketika mengamalkan sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Nabi. Belajar untuk menyedekahkan harta, belajar untuk meninggalkan larangan Allah, dan belajar untuk memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum saya akhiri, barangkali ada yang perlu ditanyakan. Monggo silakan. Ibu-ibu menyiapkan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bertanya Pak, ini terkait dengan pada hari Kamis yang lalu itu saya mendapatkan share-sharean yang berkaitan dengan kurban. Nah, ini saya bacakan saja dan nanti mungkin nanti bisa Pak Abdullah Yusuf bisa memberikan gambaran mengenai jawabannya. Ini saya ambil sebagian dari kalimatnya. Tadi siang di tempat saya dan baru kali ini ada yang kurban kambing betina. Dan ternyata setelah disembelih dan dikuliti, kambing betina itu ada anaknya di perutnya 2 ekor. Sudah sebesar ayam, ayam doro apa dere, tulisannya kok dere. Dere ya. Dere apa ya? Sudah sebesar ayam dere itu. Kasihan sekali saya berbes milih begitu yang membuat tulisan ini. Nah, apakah anak kambing itu boleh dimakan atau dikubur saja? Ini dikirimi gambarnya juga Pak. Dalam seseran itu ada 2 ekor anak kambing di dalam perut kambing betina yang dikorbankan. Ya, ini terhadap anaknya ini bagaimana Pak Masnya begitu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ingon aja. Jadi gini, kalau hadis yang saya baca tadi kan Rasulullah mengorbankan kambing yang jantan gitu ya. Kalau Nabi korbannya kambing jantan. Dan terus bagaimana kalau kita korbannya betina? Sah atau tidak? Sah. Tapi kalau cari yang jantan. Kalau nggak ada yang betina,
betina pun juga Nggak apa-apa. boleh. Jadi seperti itu. Terus bagaimana kalau ternyata betina dan Hamil. bunting? Bunting. Dan bunting. Maka misalnya jadi kalau betina dan bunting, yang penting ibunya disembelih dengan cara Islam, maka yang ada di kandungan halal. Wis selesai titik. Yang ada dalam kandungan halal. Apalagi dia udah berbentuk kambing, udah makan halal. Gak perlu disembelih lagi, apalagi toh kubur terus ngopo. Itu udah halal. Jadi nyembelihnya sekali saja ibunya. Jadi disembelih selesai kan mati udah. Pasti nanti di kandungan pun juga akan mati selesai. Nyembelihnya cuma sekali saja cukup. Nah tadi yang di kandungan mau jenengan dahar halal. Tok kubur, oh iya, lah ngapa dikubur bener. Misalnya masih hidup, tidak disembelih dulu kan? Apa ya? Sembelih tadi. Ya, tapi kan kalau masih di dalam kandungan masih hidup biasanya ketok. Maksudnya ketok jelas. Bunting kelihatan bunting, itu biasanya nggak akan dipilih. Jadi seperti itu. Kalaupun yang terjadi misalnya barkui, kok ijik urip, roncal-roncal ya boleh apa-apa. Tapi kalau nggak disembelih pun juga nggak apa-apa. Misalnya lalu urip kok ya halal dimakan. Paham gitu sini. Jadi dia tersembelihnya dengan tersembelihnya ibu tadi. Jadi seperti itu. Nah kecuali kalau dia masih hidup, lah sembelih lagi boleh. Terus selanjutnya sedikit pelajaran buat kita bahwa memang kambing atau sapi atau onta itu hidupnya itu ya memang untuk disembelih. Nggak perlu kita naiknya beli udah nangis-nangis udah. Apa nih? Edi sing ngopeni saka gede aneh beli udah ditangis. Sayang-sayang sih. Buat apa gitu loh. Kan dia memang diciptakan untuk disembelih gitu loh. Berarti itu yang terbaik. Ngapain mendadak nangisi? Itu terlalu lebay Jadi kita apa namanya? Ya kambing diciptakan untuk disembelih, udah gitu aja. Kalau kita mendadak nangisi, mendadak lebay di situ. Cukup ya. Nah biasanya artis menanggung monopi barang. Wah kita open mila cilik Dene semuanya dah, terus ditangisi sih dan seterusnya. Gak perlu seperti itu. Cukup? Iya, monggo. Saya Ustaz. Ini tadi kan haji sendiri, korban sendiri. Tadinya istilahnya Idul Adha, ikhlas. Nah ini kalau haji itu kan rangkaiannya salah satunya menyembelih hewan korban. Betul gitu nih. Waktu itu Damnya. Tapi beda ya. Oh itu beda. Jadi kurban ini tidak terkait dengan ibadah haji. Enggak ada. Jadi memang Idul Adha berkorban itu untuk umat Islam bagi yang tadi yang mau. Takut saya, mungkin seperti saya sendiri. Puasa Arafah itu juga untuk yang di Arafah. Kelihatannya begitu ya kalau ini Enggak no. Maksudnya menghargai harinya itu. Arafah itu kan pas di Arafah kan kita puasa. Iya betul. Nah ini maksudnya biar pengertiannya itu puasa Arafah itu apa? Terus nyembelih korban. Kebetulan berbarengan dengan ibadah haji. Iya. Maksud saya kaitannya gitu. Ya kalau tadi yang waktu haji apa ya dam ya. Iya. Kalau ini apa? Kalau memang itu kan sejarahnya kan sebelum itu kan zaman Nabi Ibrahim, kan kuno sekali gitu. Iya. Maksud saya itu kaitan-kaitannya gitu. Ya jadi gini. Kalau kurban itu bagi orang yang tidak berhaji. Ini yang perlu dipahami. Kalau berkurban itu untuk orang yang bukan berhaji.
Kalau untuk orang yang berhaji itu sebenarnya ya ora kudu kurban, nggak harus kurban. Kalau sampai misalnya orang yang haji, lebih-lebih orang Indonesia, mereka hajinya pakai haji tamattu, maka dia harus bayar dam. Dam ini duduk kurban. Dam itu denda karena jenengan hajinya juga sing penak ngono lho. Jadi kamu sing tamattu jangan sing penak lah. Makanya karena kamu jangan ambil yang penak, kamu harus nyembelih dam ngono lho. Jadi dam ini bukan rangkaian hajinya. Dam ini karena kesalahanmu, karena kamu mengambil yang cara yang paling mudah, maka kamu harus menyembelih dam ini atau hadiyu. Jadi seperti itu. Ya, jadi tegas sekali nih. Jadi beda ibadah haji yang 3 hari atau berapa itu 4 hari atau 3 hari dengan Idul Adha yang di sini ini kurban, itu jelas tulisannya. Ya, Hanya waktunya baru. betul. Jadi kalau haji ya sing wong kaji wae. Ora sing wong Arab Idul Adha nyembelih kurban ning tanah air itu juga syariatnya sendiri-sendiri, beda-beda. Satu lagi ini biar saya mengharapkan itu pertemuan IPH ini itu 2 arah nih. Tidak hanya 1 arah biar mendapatkan hasil. Maksimal. Nah, kadang kurban sekarang kalau melihat ini kok sudah bergeser seperti ini, bisa dikirim, ditransfer aja, nanti diolah, nanti bisa dibawa ke sana, membantu yang di mana lah mau. Nah ini gimana abdolnya? Tadi abdolnya kan menyembelih sendiri. Ternyata saya melihat yang di Sibilas ini banyak yang tidak tegel dan tidak bisa. Nah, itu abdolnya. Apalagi ini saya tidak tahu hewannya, tidak tahu apa, samakah? Masih. Ya, sebenarnya korban itu memang sebaiknya kita yang nyembelih sendiri, itu yang abdol. Yang abdol tadi kalau dari kelaminnya yang abdol jantan, betina halal kuli. Nah, terus kalau kita nyembelih sendiri itu abdol. Nek rawani ya dititiki panitia, jadi aku mau silakan bebas. Terus ada lagi nanti caranya, yang penting itu nyembelih itu tadi loh. Menyembelihnya untuk Allah dari siapa, selesai. Dan selain itu misalnya wong sarliwan ini wong arah-arah kuwi langsung ning goncar wedhus kuwi aku njaluk iki pira regane kok tekan omahku wis dibedeti jam tanggal semene ngono tok oleh halal bebas nyembelih kan dia boleh seperti itu boleh. Atau misalnya kalau zaman sekarang ning Solo kita wis kakean korban, nah terus dipindahkan di tempat-tempat pelosok, itu bahkan bisa jadi saya kemarin baca dalam 2 RW kakak saya musuh wong loro wong telu tok ini, ngono kuwi kayak dikirimi korban nono, ya sing kirim kono ya oke. Karena apa? Ya, karena juga ini ning Solo ini wis kakean, wong-wong mau ngirim rono boleh silakan. Yang penting kita percaya sama orang yang menyembelihkan di sana. Seperti itu. Bahkan saya juga punya kenalan. Dia itu kenalannya adalah orang-orang Jaulah. Orang Jaulah kan orang berwong Indonesia ya. Orang-orang luar dan seterusnya. Itu nyembelih korban, kuwi ora oleh ning luar Indonesia, negara-negara mereka nyembelih mereka ora oleh. Akhirnya ya wis kirim nomor, kirim neng rekening, disembelih. Nyembelih ning cedak omah ning Demaan ngono kuwi. Dia nyembelih dalam 3 hari Idul Adha, tasrik pertama, kedua sampai hari Jumat kemarin itu nyembelih sapi 19
Waduh. Kambingnya 600, Waduh. 647 begitu. Wis sithik. Pernah dulu sampai kambing itu 1800 berapa nih? Waduh, terus piye? Ya, tahun 2012 itu ya. Itu sampai segitu. Itu dari channelnya dari luar negeri yang di sana nggak bisa nyembelih korban, yaitu langsung, dan itu langsung enak live sembelih atas nama si fulan, nek terus anak sembelih saya. Dan itu wis nyembelih keleti digantung, beliau gantung gitu terus jenenge pondok-pondok butuh berapa langsung kirim produksi, berarti sembelih langsung kirim produksi. Kon ngrampungi dhewe. Kon ngrampungi dhewe. Seperti itu. Ada yang sudah dikaleni gitu. Ya, wallah. Itu teknologi. Saya nggak tahu dari kalian ini. Nah, itu teknologi. Nah itu gimana menurut? Ya nggak apa-apa, bebas. Itu dimakan langsung boleh, disimpan boleh, dihadiahkan boleh, bebas. Untuk orang kaya boleh, untuk orang miskin boleh, hadiah untuk orang kaya boleh. Nah, silakan, bebas kalau kaitan dengan itu. Cukup ya? Yang lain? Cukup? Bisa tanya, pertanyaannya belum habis ya. Tak tambah sedikit aja. Iya. Langsung aja. Kaitannya dengan pembagian daging kurban tadi, Ustaz. Iya. Ini memang dalam ayatnya kan jelas sebagian untuk yang tidak berkemampuan. Saya Pak Sigit, kalian Pak Sigit yang dengar. Biar dengar. Biar di belakang. Oh ya. Iya Ustaz. Tentang pembagian daging korban, ini pernah saya tanyakan juga, tapi kok saya belum puas mendapat jawabannya. Artinya untuk kemantapan ini Ustaz ya. Jadi dalam ayatnya kan sebagian untuk yang tidak mempunyai kemampuan, sebagian yang punya kemampuan ya disodarakan, dihadiahkan, dan sebagian dimakan sendiri. Terus jumhur ulama menginikan sepertiga. Lah, yang jadi pertanyaan, kalau seperti Perumnas ini kan fakir miskin kayaknya sedikit sekali ya Ustaz ya. Iya. Kurang dari sepertiga. Nah ini bagaimana Ustaz? Artinya kalau daging ini jadi disembelih pas dosa RT, tapi dosa RT sudah apa? Dan saya sudah untuk fakir miskin umpamanya itu. Nah ini afdolnya gimana? Apakah sebagian tetap dikirim keluar untuk fakir miskin atau cukup untuk dibagikan di lingkungan saja yang notabene masih dalam kondisi berkecukupan? Itu aja Ustaz, matur. Jadi gini, pembagian daging kurban itu tidak harus untuk fakir miskin, bebas. Mau untuk makan sendiri boleh, untuk disimpan boleh, disedekahkan boleh, dihadiahkan juga boleh, bebas, nggak ada ketentuan. Bahkan sepertiga gini, ya berperkataan ulama, bukan berarti ngeremehkan perkataan ulama ya. Nabi tidak menyebutkan harus untuk fakir miskin, itu enggak ada. Misalnya untuk perumahan di sini semuanya kaya misalnya, dibagi orang apa-apa yang bernerima ya wis. Ya alhamdulillah jin terima zakat ya, jin terima apa? Kurban alhamdulillah sehat menuai. Nah gitu aja. Enggak ada ketentuan harus fakir harus miskin. Termasuk orang Kristen juga. Ya kalau orang Kristen ya itu nanti pertanyaan tanda tanya di situ kan itu. Karena banyak yang di luar sini yang Kristen. Ya jangan. Kalau saya bilang lebih baik tidak, karena itu untuk orang Islam meskipun ada yang membolehkan. Ya kan dari orang Islam itu syiar Islam gitu. Padahal nah untuk Perumnas ini mungkin 50-50 Ustaz. Seperti RT saya itu 50. RW berapa enggak? Ya prioritaskan untuk orang Muslim, prioritaskan untuk orang Muslim karena ini memang syariatnya untuk orang Islam kan gitu. Bahkan ada Pak yang orang Nasrani itu menanyakan untuk tahun ini tempat saya masih dapat wanda gitu. Baru saja kemarin ada kan yang nelfon pada istri saya menanyakan semacam itu. Jadi orang Kristen yang pengen dikasih gitu loh, dibeli. Ya udah kalau memang
kasih sewajarnya, dan cuman dia bukan prioritas. Nah, Itu yang penting. Ya boleh kita kasih, boleh, tapi mereka bukan prioritas. Prioritas kita adalah sesama muslim. Cukup ya? Cukup Pak. Saya kira cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.